Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keberagaman, baik suku, budaya, bahasa, agama, maupun sejarahnya. Misalnya, kita menghilangkan titulatur. Namun keberagaman bangsa Indonesia seakan dipandang sebelah mata, sebab rasa nasionalisme yang semakin memudar terkikis oleh perkembangan zaman. Di era milenial ini, jangan sampai bangsa Indonesia makin miris melihat bangsanya sendiri akan hal tersebut. Bahwa rasa nasionalisme harus ditanamkan dan ditumbuhkan dalam diri. Salah satunya dengan melek akan sejarah. Ada pepatah mengatakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Melestarikan dan merawat sejarah agar kelak anak cucu kita dapat sedikit banyak melihat bukti sejarah melalui museum. Sehingga tumbuh dan tertanam rasa cinta tanah air atau berjiwa nasionalisme. Melihat akan hal itu, kami dari kelompok 1 akan menelisik salah satu museum di Yogyakarta, yaitu Museum Dewantara Kirtigriya, untuk kita gali informasi tentang Ki Hajar Dewantara. Halo, saya Nabila Pramestijati. Kali ini saya sudah berada di Museum Taman Siswa Dewantara Kirtigriya yang bertempat di Jalan Taman Siswa, Yogyakarta. Nah, di sini saya akan menelisik peninggalan dari Ki Hajar Dewantara. Yuk langsung aja. Museum Taman Siswa Dewantara Kirtigriya bermula dari cita-cita Ki Hajar Dewantara yang menginginkan rumahnya untuk didirikan menjadi sebuah museum. Lalu diresmikan pada tanggal 2 Mei 1970 oleh Ki Hajar Dewantara. Kirti yang berarti kerja dan Griya berarti rumah. Jadi, rumah kerja Ki Hajar Dewantara. Museum ini menjadi saksi bisu perjuangan Ki Hajar Dewantara, khususnya dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, sebagai tempat beliau bekerja dan berkarya. Selain itu, di museum ditampilkan koleksi yang berkaitan dengan berdirinya taman siswa, serta barang-barang kesayangan seperti piano, karena beliau sangat suka seni. Mesin ketik, karena beliau juga aktif dalam bidang jurnalistik, dan buku-buku yang diantaranya berbahasa Belanda. Sosok Ki Hajar Dewantara yang belum banyak orang tahu ya. Maksudnya banyak banget. Maksudnya orang-orang samanya taunya ya kayak pendidikan gitu. Tapi ternyata beliau mungkin yang sebenarnya terkenal juga tapi belum banyak orang ngeh gitu bahwa Ki Hajar Dewantara itu juga jadi tokoh bapak kebudayaan Indonesia. Makanya salah satu misalnya kalau kita belajar, aku lupa di pelajaran apa sih yang kita sering ngomongin definisi budaya. Salah satu definisi yang paling sering dipakai bahwa budaya itu berasal dari kata budi dan daya, itu nanti juga kalau ditarik itu juga definisinya sering mengutip Ki Hajar Dewantara karena beliau salah satu tokoh kebudayaan gitu ya. Kalau secara bahasa ini ya, perasaan cinta terhadap bangsanya gitu ya, cinta tanah air gitu ya. Oke, cinta tanah air. Nah, kalau ngomongin cinta tuh biasanya identik dengan ini sih, identik dengan kita juga kenal yang namanya kata cinta buta gitu. Juga yang cinta tapi cintanya tuh kayak yang cinta gila-gilaan gitu. Cinta yang kita nggak ngelihat sebenarnya aslinya tuh kayak gimana sih apa yang kita cintai ini. Nah, menurutku ketika kita ngomongin cinta tanah air, kita juga bisa cinta buta terhadap tanah air gitu. Berdarah-darah membela tanah air kita, berdarah-darah ngomong bahwa aku cinta Indonesia, aku bangga sama Indonesia. Tapi kita sebenarnya nggak tahu sebenarnya Indonesia itu kayak gimana gitu. Kita nggak ngerti Indonesia itu sebenarnya sekaya apa sih, sekeren apa sih, bahkan juga kita nggak tahu seburuk apa sih gitu.
menurutku kalau misalnya kita cinta, kita bahkan tahu baik dan buruknya gitu. Dan kita menerima itu, dan menerima itu bukan cuman kayak menerima kayak kan ada juga yang kayak iya sih Indonesia ada bobrok-bobroknya gitu, terus kita kayak yang ya udah cuman bisa mengata-ngatai itu dan menyesal-nyesali itu gitu, tapi tidak tergerak untuk melakukan sesuatu. Nah, kalau kita cinta, kita tahu bener nih, oke, Indonesia tuh emang banyak potensinya, Indonesia itu kaya, kita terima itu, dan kita juga tahu Indonesia sejauh ini sudah berjalan berkembang seperti ini dan banyak kekurangannya gitu. Kita juga menerima itu, kita tahu itu, dan kita tergerak karena perasaan kesadaran cintanya kita itu, kita jadi tergerak untuk apa yang perlu dibenahi dari Indonesia ini, apa dari potensinya Indonesia ini yang bisa kita kembangin. Jadi kayak yang kalau misalnya ngomongin nasionalisme berarti kita harus tergerak untuk tahu secara keseluruhan sebenarnya apa yang kita cintai itu seperti apa, dan tergerak untuk membuktikan cintanya kita. Mulai dari punya keinginan untuk mengenal dirinya teman-teman dulu, mengenal dirinya teman-teman sebagai seorang manusia yang pada saat ini hidup di sebuah negara, di tengah di sebuah bangsa gitu ya. Mulai dari sana, mulai teman-teman kayak mengenal dirinya teman-teman sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kita akan lebih mengetahui semua itu, dengan mengetahui kayak kita bagian dari sini, kita akan selalu tergerak untuk kayak mencari tahu sebenarnya perjalanan bangsa kita tuh sejauh ini sampai mana sih, rahasia-rahasia apa yang mungkin sudah terjadi di masa lalu, dan kita pengen memperkaya itu untuk diri kita di masa sekarang kayak itu bisa banget, karena itu tadi dengan belajar dari masa lalu itu sebenarnya bukan kayak kita cuman kayak muter kaset lama gitu yang nggak ada gunanya. Itu malah jadi arahnya kita untuk memperkaya kita hari ini. Kita jadi tahu sekaya itu diri kita, bahwa banyak inspirasi yang bisa kita dapatkan di museum, dan nggak cuma di museum ya, mungkin di buku dan lain-lain sebagainya, itu juga bisa memperkaya diri kita gitu. Saat ini kami sedang berada di Taman Makam Wijayabrata bersama dengan komunitas museum untuk berziarah di makam Ki Hajar Dewantara dan keluarganya.